Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ihsan Maulana. Saya dari Program Studi Manajemen A, Institut Manajemen Wiyata Indonesia dengan NIM 21011007. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan yang telah saya pelajari selama setengah semester ini melalui daring dan didoseni oleh Ibu Darmina Barus. Di sini saya membuat video tentang pembahasan ini karena dalam mengerjakan tugas ujian tengah semester Bahasa Indonesia. Baik, tidak usah lama-lama lagi, langsung kita mulai. Yang pertama, di sini saya akan membahas tentang hakikat bahasa Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia harus mengetahui sejarah bahasa Indonesia terlebih dahulu. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Dan bahasa Indonesia telah dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Oke, yang kedua yaitu perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia itu memiliki beberapa abad. Yang pertama yaitu abad ke-7 sampai dengan 9. Yang isinya itu ditemukannya prasasti Kedukan Bukit Berangka pada tahun 668 Masehi. Oke, yang kedua yaitu abad ke-17 sampai dengan 18. Prasasti pada batu nisan menunjukkan bahwa pada awal abad ke-13 terdapat kerajaan Islam. Oke, yang selanjutnya itu abad ke-17 sampai dengan 18. Pada abad ke-17 ini muncul karya-karya sastra Melayu ketika itu acuan adanya kesusastraan Johor. Oke, yang selanjutnya yaitu abad ke-19. Pelopor terkemuka terkait dengan pembinaan bahasa dan budaya dalam abad ke-19 ini adalah Raja Ali Haji. Oke, yang selanjutnya yaitu abad ke-20 tercatat sebagai masa percepatan perkembangan dari peralihan bahasa Melayu ke bahasa Indonesia. Oke, yang selanjutnya yaitu abad ke-21 terdapat peristiwa yang patut menjadi catatan yakni Kongres Bahasa Indonesia 7, 9, dan 10. Oke, yang selanjutnya yaitu fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia itu dibedakan menurut kedudukannya. Yang pertama yaitu sebagai bahasa nasional dan juga sebagai bahasa negara. Yang pertama, sebagai bahasa nasional. Sebagai bahasa nasional itu dibedakan menjadi beberapa lagi. Yang pertama yaitu lambang kebanggaan nasional. Yang kedua yaitu lambang identitas nasional. Yang ketiga yaitu alat pemersatu keberagaman masyarakat. Yang keempat yaitu alat perhubungan antara budaya dan juga daerah. Oke, yang selanjutnya yaitu sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa negara ini dibagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua yaitu bahasa pengantar resmi lembaga pendidikan. Yang ketiga yaitu bahasa resmi dalam hubungan tingkat nasional. Yang terakhir yaitu bahasa resmi dalam pengembangan budaya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional seperti yang tercantum dalam teks Sumpah Pemuda dan juga Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36 bab VX. Yang selanjutnya yaitu tentang variasi bahasa. Dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu variasi bahasa lisan dan tulisan, variasi bahasa resmi dan tidak resmi, variasi bahasa dialektal, variasi bahasa yang terpelajar, variasi bahasa khusus, variasi bahasa baku dan tidak baku, variasi baku tulis dan baku lisan. Yang terakhir yaitu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, selanjutnya pindah ke bab baru, yaitu ejaan yang disempurnakan. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang ejaan yang pernah berlaku di Indonesia. Di Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan ada sejumlah ejaan yang pernah berlaku di antaranya. Yang pertama yaitu ejaan Van Oudtshoorn, yang kedua yaitu ejaan Sewandi, yang ketiga yaitu ejaan Melindo, dan yang terakhir yaitu ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau yang sudah kita kenal yaitu EYD. Selanjutnya tentang komponen-komponen ejaan dibagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu pemakaian huruf. Pemakaian huruf itu meliputi huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Selanjutnya yaitu penulisan kata, meliputi kata dasar, kata turunan, bentuk ulang, gabungan kata, suku kata, kata depan di, ke, dan dari, partikel, singkatan dan akronim, angka dan bilangan, kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya, kata si, dan sang. Selanjutnya yaitu pemakaian tanda baca, meliputi tanda titik, tanda koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis,
tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda garis miring, tanda penyikat atau apostrof. Oke, yang selanjutnya itu penulisan unsur serapan. Penulisan unsur serapan ini biasanya masih menggunakan bahasa asing, namun tetap dipakai dalam konteks bahasa Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas bab yang ketiga, yaitu kata, istilah, dan diksi. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian kata. Kata adalah satuan bahasa terkecil yang mengisi salah satu fungsi sintaksis dalam suatu kalimat. Yang kedua yaitu pengertian istilah. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang memiliki makna khusus dan penggunaannya terbatas pada ranah kegiatan atau bidang keilmuan tertentu. Yang ketiga itu sumber kata. Sumber kata itu dibagi beberapa. Yang pertama yaitu bahasa Melayu, bahasa daerah atau Surumpun, bahasa Sanskerta, bahasa Arab, Persia, dan Tamil, bahasa Belanda, Inggris, dan Portugis, bahasa Cina, Latin, dan Italia. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber istilah. Ada 3 sumber istilah bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia atau Melayu. Yang kedua yaitu bahasa-bahasa daerah serumpun. Dan yang ketiga yaitu bahasa asing. Selanjutnya pengertian diksi. Diksi atau pilihan kata adalah kemampuan memilih satu kata yang tepat di antara sejumlah kata bersinonim untuk digunakan dalam konteks tersebut. Oke, dan yang selanjutnya adalah tentang kalimat. Pengertian kalimat. Kalimat adalah susunan dari beberapa kata yang mempunyai makna. Yang kedua yaitu unsur-unsur kalimat dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan juga keterangan. Yang selanjutnya yaitu tentang jenis kalimat. Yang pertama yaitu kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas 2 klausa atau lebih. Yang kedua yaitu kalimat lengkap dan tidak lengkap. Kalimat lengkap adalah kalimat yang mengandung klausa lengkap terdiri atas unsur subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Selanjutnya itu kalimat tidak lengkap. Kalimat tidak lengkap adalah kalimat yang terjadi karena perlengkapan beberapa bagian dari klausa dan diturunkan pada kalimat tunggal. Yang selanjutnya yaitu tentang kalimat inversi dan kalimat pemutasi. Kalimat inversi adalah kalimat yang mengharuskan predikat mendahului subjek. Selanjutnya itu kalimat permutasi. Kalimat permutasi adalah kalimat yang berpola terbalik, yaitu predikat dulu baru subjek atau predikat objek baru subjek. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kalimat efektif. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang secara tepat mewakili gagasan atau pikiran penulis. Oke, yang terakhir yaitu syarat kalimat efektif. Kalimat efektif itu mempunyai syarat-syarat. Yang pertama yaitu kalimat efektif harus gramatikal, kalimat harus lugas, aspek penekanan, dan yang terakhir yaitu kalimat efektif harus sejajar. Oke, baik, hanya itulah yang bisa saya sampaikan tentang pembahasan yang telah saya pelajari selama setengah semester ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa. Dah.